Ya, jadi kalau palliative care ini sebetulnya kalau di dunia sendiri di luar bukan hal yang baru ya. Jadi sudah ada sejak tahun 1800-an. Jadi berawal dari gerakan hospitium ini sebetulnya adalah beberapa petinggi di gereja di Inggris di mana mereka menerima pasien-pasien yang sudah ditolak oleh rumah sakit karena secara teori kedokteran modern sudah tidak bisa dilakukan untuk penyembuhan. Gampangannya gitu. Jadi mereka menerima pasien-pasien ini tadi ditempatkan di rumah yang memang tidak perlu peralatan modern. Jadi ini di poin berikutnya ya dan eh, bisa siapapun sebetulnya yang yang memberikan pelayanan ini. Kalau di Inggris ini bahkan sudah masuk sebagai salah satu bab di textbook panduan untuk mahasiswa FK. Nah, kalau spesialisnya ini boleh dimulai. Jadi palliative care ini pertama ciri khasnya adalah tidak memerlukan peralatan khusus. Jadi tidak ada peralatan modern, makanya bisa dikerjakan di rumah-rumah gitu. Bahkan bisa dilakukan oleh orang awam, asalkan ada pelatihannya dan pelatihannya bukan pelatihan untuk penggunaan alat sebetulnya, lebih kepada pelatihan untuk sebagai pendamping ya. Dan mereka juga mereka yang terlibat di gerakan palliative care ini menentang gerakan eutanasia. Jadi eutanasia itu adalah memberikan hak untuk pasien mengakhiri hidupnya. Jadi biasanya ini kalau di luar juga ada negara yang melegalkan tindakan eutanasia. Jadi silakan kalau pasien merasa dia sudah nggak bisa disembuhkan, ya dia boleh mengakhiri hidupnya. Tergantung dia mau memilih mengakhiri hidupnya dengan cara apa. Itu ada negara yang membuat bahkan klinik khusus eutanasia gitu ya. Jadi siapapun yang merasa udah bosan hidup itu boleh datang ke situ untuk memilih cara mengakhiri hidupnya dengan cara apa. Lanjut. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 2007 ini keputusan Menteri Kesehatan ya. Nah, membahas tentang kebijakan perawatan paliatif. Next. Ya, kenapa di Indonesia itu baru akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan tentang palliative care ya. Jadi yang pertama memang ternyata penyakit yang belum bisa disembuhkan atau masih menjadi PR besar di bidang kedokteran modern itu juga makin lama makin banyak. Kalau kita bahas tentang HIV itu udah bertahun-tahun kita masih belum dapat pengobatannya ya. Belum lagi kalau membahas tentang kanker ya, kanker. Kanker itu yang kita baru ketemukan vaksinnya baru satu yang hubungannya dengan kanker serviks sudah ada vaksinnya, tapi kanker yang lain kita nggak tahu gimana cara menanganinya, masih belum ketemu. Apalagi ternyata eh, banyak penyakit juga yang kalau kemarin tahun-tahun sebelumnya itu puluhan tahun yang lalu itu lebih banyak diderita oleh pasien dewasa, ternyata tahun belakangan banyak diderita juga sama pasien anak-anak. Jadi kanker itu sekarang penderita pada anak tuh makin lama angkanya makin naik. Ya itu yang akhirnya eh, pemerintah merasa nah, kita butuh palliative care nih, karena tadi kanker itu sampai sekarang belum belum tahu penyembuhannya gimana ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau memang tadi karena keterbatasan di bidang kedokteran modern, sehingga banyak penyakit yang tidak bisa ditemukan kesembuhannya, maka mestinya bukan hanya selesai di rehabilitatif, tapi harus ada tambahan yaitu palliative care. Yang ini biasanya diberikan perawatan paliatif ini pada pasien-pasien yang stadium terminal. Jadi sudah stadium akhir yang secara teori kedokteran modern kita sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lebih banyak. Jadi tidak tahu juga. Jadi lebih ke nanti pengatasan atau mengatasi masalah keluhan-keluhannya. Jadi seperti misalnya keluhan yang paling sering terasa, sebentar ya. Jadi biasanya yang diberikan obat-obatannya bukan untuk penyembuhan, tapi lebih untuk mengatasi gejala-gejala yang dirasakan. Jadi nyeri, sesak, ya, terus penurunan berat badan, jadi nggak nafsu makan, ataupun gangguan aktivitas. Jadi pusing misalnya ya, jadi berputar sehingga mereka kesulitan untuk berjalan. Dan juga untuk mengatasi ini, jadi masalah psikososial. Jadi secara psikis
seringkali pasien-pasien di tahap terminal ini atau pasien-pasien stadium terminal ini jatuh ke kondisi depresi yang mereka udah nggak punya motivasi untuk berusaha menyembuhkan gitu atau berusaha menyehatkan tubuhnya lagi. Juga masalah secara sosial ya, jadi seringkali mereka merasa disingkirkan, dikucilkan dari mereka yang sehat, itu jauh lebih sensitif gitu. Dan pendekatannya juga biasanya dilakukan secara spiritual, menyesuaikan dengan uh, agama dari masing-masing pasien. Lanjut. Ini per definisi aja, saya nggak akan terlalu lama, nanti bisa dibaca. Secara prinsip, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Memperbaiki kualitas hidup tadi salah satunya adalah mengatasi gejalanya atau keluhan yang mengganggu aktivitas dari si pasien. Dan juga kualitas dari hidup si keluarganya, karena keluarga yang mendampingi pasien ini juga butuh pendampingan. Tidak gampang melayani pasien yang sakitnya kita tidak bisa menjanjikan kapan mereka sembuh gitu. Jadi nggak bisa dikasih tahu ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, pasti apa-apa gitu. Pasti apa-apa. Tapi bagaimana cara menerima kondisi yang sudah seperti itu, nah itu butuh pendampingan. Makanya keluarganya juga kita harus beri arahan, beri panduan gimana kalau punya keluarga, punya saudara yang satu rumah gitu, yang ada kondisi sakit ini gitu. Terus kalau tiba-tiba muncul gejalanya apa yang dia harus lakukan, nah itu akan diberikan arahan misalnya. Itu yang dimaksud dengan palliative care. Termasuk juga identifikasi dini kalau ada risiko di sekitarnya karena penyakit tadi, ada risiko di sekitarnya, maka identifikasi lebih awal itu akan mempermudah terapinya. Lanjut. Nah, palliative home care, pelayanan perawatan dilakukan di rumah pasien. Jadi tadi pasiennya nggak perlu kemana-mana, jadi si petugasnya lah yang akan datang ke situ ke rumah-rumah dari pasiennya. Karena tadi ya bisa dirawat di rumah, orang memang nggak perlu peralatan khusus gitu. Dilakukan oleh tenaga paliatif atau keluarga tadi, jadi keluarga yang ditunjuk yang dianggap paling bisa bertahan atau bisa menghadapi melayani si pasiennya tadi ya. Lanjut. Nah, hospice ini tempatnya tadi sudah saya singgung, jadi boleh dirawat di rumah karena memang tidak ada peralatan khusus. Mungkin kalaupun diperlukan, biasanya hanya bednya aja. Jadi bed yang apa tempat tidur yang bisa diposisikan untuk bersandar ya, bisa ditegakkan bagian kepala atau ditegakkan bagian kaki. Tapi itu juga tidak harus ada. Bisa juga dengan tempat tidur biasa diganjel pakai bantal gitu. Makanya tadi ini bisa dikerjakan dimanapun sebetulnya termasuk di rumah pasien dan memberikan pelayanan ya jadi lebih untuk mengendalikan gejala biasanya dan sebisa kalau sekarang lebih banyak ditekankan perawatannya di rumah supaya lebih dekat dengan keluarga dan pasiennya tidak merasa asing gitu ya dengan lingkungan yang baru. Lanjut. Ini hampir sama sih definisi kalau di luar negeri ya. Jadi bagaimana memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya tadi sudah saya singgung ternyata banyak juga keluarga yang merasa depresi karena berhadapan dengan pasien yang sakitnya mereka juga nggak tahu jelasinnya gimana. Nah, secara katakanlah misalnya keluarganya sering ngomong lah dokternya aja udah kesulitan gitu ngadepin apalagi kami gitu yang nggak ngerti apa-apa ya. Jadi itu yang harus diberi eh, pelatihan ya bagaimana bahwa mereka tidak harus mengetahui penyakitnya secara keseluruhan, tapi mereka cukup jadi pendamping, pendengar, dan pendengar yang baik, bisa jadi teman ngobrol, gitu. Dan jadi orang yang paling dekat, paling siaga, paling tahu apa yang harus dikerjakan kalau ternyata muncul gejala-gejala yang dirasakan oleh si pasien, gitu. Itu yang sebetulnya lebih difokuskan kalau untuk keluarganya. Dan pelayanan ini termasuk juga bukan hanya untuk menghilangkan gejala ya, sampai ke masalah eh, assessment treatment ya, jadi masalah psikologikal sama spiritualnya. Jadi karena pasien-pasien kondisi begini itu kadang-kadang jauh lebih sensitif ya. Kalau kita tempatkan mereka di kamar yang ke belakang, agak di belakang, sebetulnya tujuannya biasanya kadang keluarganya tuh kita taruh di kamar di belakang tuh maksudnya supaya dekat dengan kamar mandi, dekat dengan ruang makan gitu. Jadi kalau perlu apa-apa tuh lebih gampang. Tapi ternyata si pasien ini karena kondisi sakit tadi jauh lebih sensitif, merasa dia dikucilkan gitu. Dia merasa ditaruh di ruang belakang, kenapa sih malu ya kalau
ketahuan ada keluarga yang sakit gitu, kok saya taruh di belakang gitu. Jadi ada tamunya berhenti di ruang tamu, si pasien nggak dengar, tiba-tiba tamunya udah pulang aja, dia nggak tahu. Jadi dia yang biasanya ngobrol dengan orang lain, bukan cuma sama orang rumah, akhirnya merasa kok nggak diizinkan untuk ketemu sama orang lain. Nah, kadang-kadang tuh mereka berpikirnya begitu, makanya harus di apa ada pendekatan khusus gitu dijelaskan bahwa ini dan kalau memang tadi secara sosial juga harus di treatment mereka yang suka ketemu dengan orang ya kalau ada tamu yang kenal diajak aja untuk ketemu di kamar gitu supaya bisa ngobrol karena ketemu dengan orang lain itu juga bisa meredakan sedikit lah keluhannya pasien yang kecuali karena ada pasien tuh juga yang eh, apa nggak pengen orang tahu kalau dia tuh dalam kondisi sakit. Ada orang yang gitu ya. Jadi dia jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau saya sakit. Itu tapi biasanya di awal aja tuh begitu. Nah, tadi kan kalau karena dia udah di stadium terminal, kita nggak tahu nih mereka dia akan sembuh atau enggak, atau dia akan membaik tuh kapan gitu. Jadi awal-awal mungkin dia, oh nggak usah ngomong deh kalau saya sakit gini, nggak usah diceritain ke siapa-siapa, tolong disembunyikan bahwa dia sedang sakit. Tapi kalau itu berjalan terus-menerus ya biasanya berubah juga tuh moodnya yang tadinya dia bisa nahan sendiri, dia akan ngitung gitu, duh saya udah berapa bulan nih tidur-tiduran begini, nggak ketemu orang, biasanya ikut arisan misalnya ya, ibu biasa ikut pengajian, biasanya ikut pertemuan RT, bisa pertemuan apa segala macam, dan dia nggak bisa melakukan itu, akhirnya dia bermasalah juga secara psikis gitu, makanya itu juga harus ada penanganannya. Lanjut berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya singgung dan pelayanannya harus terpadu ya. Jadi tidak hanya melibatkan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter atau dokter spesialis, tapi bisa melibatkan siapapun. Siapapun yang punya kepedulian tentang pasien-pasien yang memang perlu perawatan paliatif. Jadi bisa petugas sosial, bisa psikolog ya yang punya punya ilmu lebih untuk bisa mendengarkan dan mengerti perasaan orang lain gitu. Terus rohaniawan tadi pendekatan secara spiritual ya, ataupun relawan dari profesi lain yang memang punya ketertarikan atau perhatian lebih untuk pasien-pasien paliatif. Beberapa itu ada komunitas yang mereka adalah penyintas atau orang yang sudah melewati fase itu. Jadi dia sudah masih masih sakit, tapi dia sudah tidak menderita dan dia sudah berdamai dengan penyakitnya. Jadi keluhan-keluhan saat nyeri apa itu dia sudah biasa gitu. Nah, itu seringkali juga membuat komunitas yang bisa jadi relawan untuk mensupport pasien-pasien yang baru didiagnosis ya. Jadi penanganannya memang secara holistik, secara apa, apa lengkap gitu. Jadi bukan hanya secara bionya dari fisiknya, tapi juga secara psikis, perasaannya, bagaimana sosial, interaksi dia dengan orang lain maupun spiritual, bagaimana dia berinteraksi dengan Sang Pencipta. Jadi banyak pasien yang sudah didiagnosis stadium akhir itu seringkali malah makin menjauh secara spiritual ya. Jadi dia merasa dia dihukum sama Sang Pencipta. Jadi dia merasa ah udah kan nggak perlu minta apa-apa lagi kayaknya Allah juga marah nih sama saya gitu. Itu harus dikembalikan lagi gitu. Bahwa enggak kayak gitu tuh gitu. Jadi ya itu waktunya dia harus semakin mendekat gitu, tetap menjalankan kewajibannya gitu, gitu. Pendekatan-pendekatan gitu yang harus diberikan ke pasien. Lanjut. Ya, jadi salah satu tugas dokter ini sudah disebutkan di SKDI ya. Jadi bukan cuman berhenti sampai di rehabilitatif, artinya sudah pemulihan. Karena kalau yang paliatif ini kan tidak secara teori susah nih untuk pulih. Jadi ya sudah dia harus kita kawal gitu. Dan ini sebetulnya mengingatkan juga untuk para tenaga kesehatan, para dokter terutama, supaya tidak terlalu agresif atau bahkan merasa tidak mau menyerah dengan penyakitnya. Yang mungkin mau saya ingatkan bahwa yang kita hadapi itu bukan penyakit sebetulnya. Yang kita hadapi itu adalah orang sakit. Penyakitnya harus kita lawan, tapi orang sakit ini harus kita perhatikan, gitu. Jadi bukan berarti kalau kita tidak bisa menyembuhkan itu terus kita kalah dengan penyakit. Enggak, karena ya itu adalah fase dari kehidupan. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Terus kita ada yang bisa kita bantu penyembuhannya, tapi beberapa ya karena keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan secara keilmuan, gitu.
Oh ya, akhirnya kita harus mengikhlaskan. Jadi nggak perlu bersikap terlalu agresif yang akhirnya memaksakan penggunaan peralatan canggih atau bahkan obat-obatan yang justru malah melemahkan pasien gitu ya. Kondisinya memang tidak memungkinkan pemberian treatment yang berlebihan, penanganan yang bisa dianggap sia-sia dengan kondisi pasien seperti itu. Nah, itu yang kita tidak ini ya apa tidak apa kita seharusnya tidak lakukan gitu. Jadi ya kita harus ya karena tadi keterbatasannya disampaikan karena kita juga nggak boleh menjanjikan hal yang tidak seharusnya ya. Tidak boleh berbohong memberikan peluang seolah-olah bisa sembuh padahal kita tahu secara teori enggak gitu. Lanjut. Ini tujuannya supaya pasien bisa kita menganggap kematian sebagai proses yang normal. Tadi yang sudah saya singgung ya. Kalau ada yang lahir ya berarti ada yang meninggal. Artinya kalau ada proses kematian ya semua pasti akan mengalami itu. Hanya saja kita yang tidak tahu kapan dan di mana waktunya gitu. Bagaimana caranya itu aja gitu. Tapi ya meninggal pasti semua. Hanya kalau kemudian pasien eh, paliatif ini merasa kok dia yang paling dekat dengan kematian, belum tentu juga. Bisa jadi dokter yang merawat, penunggunya, keluarganya itu yang malah duluan gitu. Belum tentu juga dia yang meninggal duluan gitu. Yang kedua, supaya bisa merasakan kualitas hidup yang lebih baik, walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Ini tadi yang berdamai dengan kondisinya, kalaupun dia memang sakit, tapi harapannya tidak sampai membatasi aktivitas sehari-harinya. Jadi eh, aktivitas sehari-harinya, daily activity-nya tuh harapannya bisa tetap mereka kerjakan. Minimal tuh mereka bisa memenuhi kebutuhan pribadi dia ya. Jadi untuk dia ke toilet, ya dia untuk makan, ganti baju, itu harapannya bisa dikerjakan secara mandiri. Kalaupun misalnya tuh saya biasanya bisa keluar rumah jalan-jalan keliling, oh ya sudah sementara mungkin tidak sampai keluar rumah, mungkin bisa berjalan di dalam rumah aja keliling di sekitar rumah pegangan gitu. Nah, itu yang harus difasilitasi, diatur di dalam rumah. Jadi kan kalau perawatan paliatif itu di rumah, kita nggak perlu peralatan khusus nih. Kalau dia nggak kuat berjalan tanpa pegangan, ya diatur supaya ada tiap beberapa langkah, ada meja, ada kursi, ada lemari yang bisa buat pegangan. Kalau tidak memungkinkan, dibuatkan rail hand. Jadi handrail pegangan di pinggir yang seperti di rumah sakit tuh biasanya ada pegangan di dinding. Nah, itu sebetulnya untuk kerambatan pasien-pasien yang memang masih kesulitan untuk mobilisasi, untuk bergerak. Kalau itu tidak mungkin kan ya tadi disusun aja meja, kursi, terus mungkin ada apa lemari yang buat pegangan. Jadi dia tidak terlalu ada ruang kosong yang dia nggak ada pegangan gitu. Jadi di dinding tuh dikasih pegangan. Mengurangi beban penyakit, meringankan penderitaan tadi ini ya pemberian obat-obatan yang sifatnya simptomatis, menghilangkan gejala. Lanjut. Tujuan lainnya supaya pasien bisa meninggal dengan baik, pulih, dan dokter tidak lepas tangan. Jadi dokter itu sebisa mungkin tidak angkat tangan untuk pasien-pasien kondisi begini. Ya benar kita sudah mentok nih, udah nggak tahu mau diobatin apa lagi. Ya tapi jangan juga bilang, oh udah Bu, kayaknya udah nggak usah dibawa berobat ke sini lagi deh. Sudah di rumah aja. Ya kita sampaikan dengan baik gitu ya. Jadi kalau memang ke sini silakan, nanti kita akan ya kita tinggal teruskan obatnya aja. Tapi ini obat untuk menghilangkan untuk mengurangi gejalanya, tidak untuk menyembuhkan. Jadi kalaupun kita tidak bisa cure, tidak bisa menyembuhkan, ya kita harus bisa care, bisa merawat. Gitu. Tadi mengurangi nyerinya ini ya, symptom control terutama adalah pain control. Jadi karena nyeri ini yang paling mengganggu. Yang tadinya bisa jalan, tapi karena dia kesakitan, dia nggak bisa jalan. Oke, kalau dia nggak bisa jalan, bisa nggak dia duduk? Duduk, kalau dia bisa duduk, karena misalnya yang nyeri adalah bagian kakinya, tapi dia duduk bisa, oh ya sudah, mungkin dia bisa kita usahakan kursi roda, supaya dia masih bisa mobilisasi. Dia nggak bisa duduk juga, tapi dia maunya sandaran. Oh ya sudah, agak kesulitan ya kakinya kalau dibawa di kursi gitu. Jadi ya sudah berarti tiduran, tapi di sangga gitu ya. Di ininya nggak apa-apa gitu. Sebentar ya.
Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau tadi, kalau memang nggak bisa sembuh ya secara teori memang karena keterbatasan kita di bidang kedokteran ya, tapi minimal kita bisa ngurangi keluhan apa yang dirasakan. Misalnya mual, muntah, karena akhirnya dia jadi nggak bisa makan, ya sudah kasih obat anti muntah gitu. Supaya dia bisa masuk makanan gitu sebagai sumber energinya. Dan yang paling penting sebetulnya ini, tidak etis membiarkan pasien itu menderita lebih. Sementara kita tahu masih ada obat sebetulnya masih bisa kita kasih. Meskipun obat itu bukan untuk penyembuh, bukan untuk kausatif, menyembuhkan penyebabnya ya, tapi minimal tadi bisa mengurangi penderitaan dari pasien. Slide berikutnya, siapa aja yang memerlukan pasien dengan nyeri pasti tadi ya, karena dia pasti butuh obat anti nyeri. Kanker stadium lanjut ini juga ya, karena secara teori kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan. ODHA, orang dengan HIV/AIDS ini juga penyakit degeneratif. Nah, ini juga meskipun terlihat mungkin tidak membahayakan, tapi banyak penyakit degeneratif ini sampai sekarang juga belum ada pengobatan secara definitif. Jadi kayak diabetes itu nggak ada obat yang bisa benar-benar membuat pasien tuh, oh sudah dia minum obat ini sekian bulan terus sembuh, bebas dari obat. Enggak. Obat yang ada itu hanya mengendalikan kadar gula. Jadi pasien akan tergantung terus dengan obat itu. Pasien dengan kelainan bawaan dan gangguan dalam ayah ini juga jadi karena butuh pendampingan seringkali dengan pasien-pasien dengan kelainan bawaan karena dia punya keterbatasan tertentu. Jadi itu yang harus didampingi. Ya. Lanjut. Eh, sebelumnya jenis-jenis layanan. Nah ini kok kosong. Beneran nggak ada ini. Sebentar, bentar, coba saya cek. Hmm, Tahu, oh, harusnya ada ini. Oh, nggak ada. Kalau di slide kalian juga nggak ada. Kalau kalian buka sendiri. Jenis perawatan harusnya rawat inap, rawat jalan, kunjungan rumah. Untuk di PPT-nya ada dokter, cuman di share screen nggak ada Oh, dokter. nggak muncul. Oh ya sudah, tapi saya bacakan aja ya. Tapi di slide kalian ada ya, muncul ya. Untuk rawat inap, rawat jalan, sama kunjungan rumah yang ada warna orange itu ya. Nah, ini sebetulnya penjelasan dari yang sebelumnya tadi. Dan itu pertama adalah untuk nyeri, kalau ada keluhan-keluhan lain, ya. Kemudian dukungan psikologis, tadi sudah saya singgung, bagaimana mengembalikan motivasi lagi, gitu ya, supaya tidak jatuh ke fase depresi. Dukungan secara sosial, ini juga diperlukan, apalagi kalau mereka yang biasa berinteraksi dengan orang lain. Dukungan kultural, spiritual, jelas, kemudian persiapan dan eh, dukungan selama masa duka cita. Ini juga untuk keluarga ya. Jadi untuk keluarga yang terakhir itu harus disiapkan bahwa karena tadi kondisinya sudah stadium akhir, artinya kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan secara teori di bidang kedokteran modern, maka keluarga sudah harus bersiap kalau sewaktu-waktu pasien akan mengalami pasiennya akhirnya meninggal. Jadi keluarganya sudah harus siap dan diberi waktu mereka untuk berduka. Jadi apa ya, kalau di Islam mungkin disiapkan kalau sudah terjadi. Jadi kita kasih tahu nih keluarganya, Pak, Bu, ini karena kondisinya memang sudah seperti ini. Nanti kalau sewaktu-waktu terjadi henti jantung dan henti nafas, maka yang harus dilakukan adalah ini. Gitu. Jadi mereka sudah tahu, oh kalau memang ini sudah nggak bisa, bisa nggak dikasih obat, sebaiknya sudah tidak perlu di apa dicoba apa misalnya mau bisa nggak pecah jantung nggak ini memang sudah perjalanan penyakitnya begitu ya sudah waktunya maka ya sudah harus diterima. Jadi kalau memang nanti muncul kondisinya makin lama makin berat keluarga dipanggil ya. Kalau di Muslim ya didampingi, ditalkinkan ya, diajak ngaji bareng gitu gitu. Nah itu yang harus disampaikan ke keluarga yang mendampingi ya. Lanjut. Berikutnya. Hmm. Ya, jadi kalau untuk konseling ini pasti melibatkan psikologis, apa melibatkan psikolog biasanya ya, atau bisa juga konseling secara agama.
Atau bahkan kalau dia tidak nyaman dengan orang asing, boleh aja dengan keluarga yang dianggap paling komunikatif. Ya, jadi dia biasanya ngobrol sama ini nih cocok karena dia apa bisa dengerin, bisa ngasih masukan-masukan yang kayaknya didengarkan gitu sama si pasien, boleh-boleh aja, tidak melulu harus ahli tertentu ya. Dan ini fase, 5 fase yang biasanya dialami oleh pasien, mulai dari fase awal, denial, menyangkal, dia tidak terima kalau didiagnosis satu penyakit tadi, penyakit yang sudah stadium akhir atau penyakit yang tadi belum ketemu penyembuhannya secara kedokteran modern. Awalnya biasanya pasien akan menyangkal, denial gitu. Ah, enggak nih, salah nih. Ya, dia nggak terima. Terus kedua baru dia akan memberontak, dia akan menyalahkan pihak tadi gitu, pihak luar tadi. Setelah dia menyangkal, dia nggak terima, dia biasanya ini pasti salah nih hasil ininya. Oh, saya mau pindah ke tempat lain. Saya mau periksa di tempat lain. Berontak. Jadi nggak bener ini, saya sehat kok. Kata saya apa sakit? Wong kalau orang kanker itu harusnya kurus, enggak tuh saya gemuk aja gitu. Terus kalau harusnya orang kanker itu kan nggak nafsu makan, enggak, aku makan saya enak-enak aja, nggak ada masalah dengan nafsu makan. Nah, itu pemberontakan. Sampai yang ketiga biasanya dia turun jatuh ke fase tawar-menawar. Tawar-menawar ini sudah menerima tapi masih mencoba untuk benar nggak sih, ada kemungkinan nggak, misalnya nih ya, dia disuruh apa Bu, ini eh, apa harus diminum obatnya ini. Boleh nggak saya minumnya kalau terasa aja? Boleh nggak saya minumnya nih? Jadi diatur sendiri sama dia. Itu namanya tawar-menawar. Ya. Sampai ke tahap yang keempat, depresif. Nah, ini yang paling susah. Depresif ini dia pasrah dalam konotasi negatif. Jadi dia udahlah, sudah sakit gini paling akhirnya juga mati. Ya udah, ngapain ngoyo harus minum obat? Ngapain lagi? Ya udah, mati-mati aja gitu. Akhirnya dia melanggar larangan dokternya. Ya, jadi dia tidak mau ngikut apa kata dokternya. Keluhannya biasanya makin berat, gitu. Dan akhirnya bisa jadi atau dia katakan dia merasa sudahlah, mending saya mati aja deh, saya mati aja deh daripada saya nyusahin orang gitu. Minum obat juga nggak sembuh-sembuh, nggak ada, nggak jelas juga, belum tentu sembuh. Wong kata dokternya juga nggak bisa disembuhkan, ya udah mending saya mati aja. Nah, ini yang paling bahaya, bisa jadi menuju ke arah percobaan bunuh diri. Karena dia merasa ya udah nggak ada manfaatnya lagi nih di apa hidup gitu. Kalau yang kelima, ini pasrah dalam konotasi yang positif. Jadi pasiennya menerima, dia tahu bahwa kondisi dia sakit, saya ini punya, misalnya ya, saya ini punya gagal ginjal yang saya harus cuci darah. Jadi saya nggak bisa makan sembarangan, saya harus hati-hati banget gitu makannya. Saya harus diatur, saya nggak boleh kontrolnya terlambat. Nah, itu kondisi pasrah tapi yang konotasinya positif. Dia ngikut, ya udah dok, gimana baiknya? Saya sudah percaya sama dokter, jadi kalau saya disuruh ini ya saya ngikut gitu. Itu pasrah dalam konotasi yang positif ya. Selanjutnya, hmm. Jadi 3 prinsip yang nggak bisa salah satu aja dipilih. Jadi semuanya harus dikerjakan selain disease management. Jadi penata laksanaan secara teori gimana harusnya di apa kondisi ini, apa yang harus diberikan. Simptom kontrol jelas karena pasti akan ada banyak keluhan dari si pasien. Dan ini yang juga penting, psikososial care-nya tadi. Kalau mau ditambahkan dengan spiritual pastinya lebih lengkap ya. Lanjut. Ya, ini penegasan aja kalau menurut WHO. Jadi affirms life and regards dying as a normal condition. Ini tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi menghargai kehidupan dan menganggap kematian itu sebetulnya adalah proses normal. Bahwa ada yang lahir, ada yang meninggal. Jadi tidak perlu dihadapi sebagai sesuatu yang menakutkan atau harus dihindari gimana caranya. Jangan sampai, katakan kita aja sebagai dokter misalnya ya, ya kita juga harus menyadari bahwa ilmu kita terbatas nih kalau sudah berhadapan sama malaikat Israel yang memang sudah waktunya, ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain mau sepintar apapun gitu. Jadi menghadapi kematian sebagai normal, apa proses yang normal gitu, yang semua pasti akan mengalami. Neither fasten nor postpone. Tidak mempercepat, artinya tadi arahnya ke eutanasia ya. Ya udah, kalau memang nggak bisa sembuh, mati aja deh sekarang. Itu mempercepat tuh, neither fasten nor postpone, ataupun menunda-nunda kematian dalam artian kita memberikan tata laksana yang sangat agresif
coba pakai ini dulu deh, coba pakai ini, sudah nafasnya udah nggak ada, kita coba pompa terus. Nah itu justru malah apa namanya, menunda, seolah-olah kita menunda kematian. Padahal sebetulnya udah nggak ada manfaatnya tuh. Pasang ventilator deh, nggak apa-apa, saya bayar mahal. Masukin ICU, pasang ventilator. Padahal sudah memang nafasnya sudah tidak ada, gitu. Itu namanya postpone death. Jadi menunda apa ya, memperpanjang kematian. Profit relief from pain, ya ini tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi sebelumnya. Jadi yang pasti menghindarkan atau menghilangkan nyerinya ataupun gejala-gejala lain yang mengganggu sama pasiennya. Intervensi psikologikal ini tadi juga sudah secara psikologi, spiritual ya yang memang mempengaruhi dari kondisi pasien saat itu. Lanjut. Sediakan support system to help patient live as actively as possible until death. Jadi beri apa yang bisa kita berikan ke pasien supaya dia bisa beraktivitas semaksimal mungkin sampai menjelang kematiannya. Jadi support system ya tadi. Jadi kalau memang pasiennya tuh sepertinya dia masih bisa jalan asalkan dia nggak pusing misalnya, ya udah kasih obat pusing. Gitu ya, sepertinya nih dia masih bisa loh melakukan ini asalkan nah itu apa yang bisa kita kita manipulasi, apa kita lakukan untuk mengurangi nyerinya tadi supaya dia masih bisa seaktif mungkin. Pasti tidak bisa seperti kondisi normal, tapi dengan kondisi dia itu apa yang bisa dia kerjakan yaitu yang kita support. Ya. Termasuk juga family-nya, keluarganya juga harus diberikan dukungan, diberikan support selama menghadapi pasien yang sakit in their own bereavement, bahkan pada saat mereka berduka nantinya karena harus mengikhlaskan anggota keluarganya yang meninggal. Lanjut. Ya, ini dari sumber lain secara prinsip sama ya. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan dari si pasiennya dan keluarganya termasuk sampai masa berduka ya, bereavement. Misalnya terus meningkatkan ini tadi, meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin meskipun dengan kondisi sakit. Terus living cost ya ini juga sama dengan yang tadi. Kalau memang butuh tenaga lain dan pasti biasanya membutuhkan karena tadi tidak perlu dokter sebetulnya yang menangani. Jadi bisa siapapun yang memang punya kepedulian dengan pasien-pasien yang perlu tata laksana secara paliatif. Lanjut. Oke. Ya. Ini kalau dilihat di Kodeki 2012, kode etik ya. Jadi pelayanan secara holistik, pasien yang tidak akan sembuh dengan segala upaya medis, maka usahakan kenyamanannya supaya dia tidak terlalu tersiksa, tidak terlalu menderita. Sehingga bisa wafat secara bermartabat. Artinya dia nggak harus meninggal dalam kondisi melungker karena kesakitan misalnya ya, atau dia sampai harus membentur-benturkan kepalanya karena kesakitan banget ya, itu yang kita bisa tangani gitu. Jadi kalau dia sakitan ya sambil living kasih obat juga gitu. Kayaknya nggak bisa, nggak cukup deh kalau cuma disuruh istighfar misalnya. Ya udah masukin obat sebisa mungkin, kasih obat anti nyeri. Jadi supaya dia bisa meninggal secara bermartabat. Kalau dihubungkan dengan pasal berikutnya, pasal 15 kebebasan beribadah, ini juga pasti diperlukan karena tadi kalau secara muslim ya diingatkan bahwa ini memang proses yang harus dilewati dan pasti dilewati semua orang. Jadi apa yang harus dipersiapkan yaitu kalau muslim ya berarti ditingkatkan ibadahnya. Ibadahnya gimana? Ya sebisanya dia. Yang wajib pastinya dan ibadah-ibadah yang paling memungkinkan untuk pasiennya. Aduh saya kalau membaca pusing nih nggak bisa buka mata ya sudah kalau begitu mendengarkan sambil mengikuti misalnya. Didengarkan murotal dan sebagainya ya. Pertolongan darurat ini wajib dilakukan kecuali pasien paliatif yang memang sudah diminta untuk do not resuscitate. Artinya keluarganya sudah tahu kondisi dari pasien seperti itu dan keluarganya sudah bilang ke pihak tenaga kesehatan, tenaga medis, nanti kalau memang katakan dia ini yang sering dirawat di rumah sakit ya, bukan dirawat di rumah. Jadi dirawat di rumah sakit, tapi memang keluarganya sudah tahu nih kondisinya udah buruk sekali. Dia cuman dipasang infus untuk mempertahankan cairan, tapi nanti kalau sewaktu-waktu nafasnya berhenti atau jantungnya berhenti, sudah nggak usah diapa-apakan gitu. Karena dia tahu ya memang ini sudah kondisinya udah sangat berat. Misalnya kok kasihan kalau masih harus dipijat jantung lagi misalnya itu, ya udah kita udah ikhlas. Nah itu masuk pasien yang DNR tadi sehingga tidak wajib dilakukan pertolongan darurat. Lanjut.
Ini di undang-undang yang baru. Jadi di sini ada banyak sekali kata tentang yang membahas tentang paliatif. Ini sebetulnya jauh jauh lebih banyak dibandingkan undang-undang kesehatan yang sebelumnya. Yang berhenti hanya kewajiban dokter itu atau tenaga kesehatan itu sampai di rehabilitatif care ya, rehabilitasi plus. Tapi di undang-undang kesehatan yang baru itu dimasukkan di hampir semua urutan layanan kesehatan. Jadi promotif sampai paliatif gitu ya. Nah, ini beberapa bagian yang khusus menyebutkan ya, paliatif ini terutama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menghadapi penyakit yang bisa mengancam jiwa. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ini layanannya identifikasi dini untuk keluarga karena beberapa penyakit ternyata genetik yang menurun dari orang tua atau atasnya lagi keturunannya. Kemudian melakukan penilaian yang benar. Jadi se sesuai dengan prosedur pakai gold standarnya apa. Pengobatan rasa sakit kalau sudah menderita, sudah didiagnosis, dan penanganan masalah lain, baik secara fisik, ini secara badannya maupun psikososial maupun spiritual. Nah, kalau untuk baik ini kalau yang perseorangan ya dari tiap orang berhak untuk mendapatkan layanan tadi. Nah, kalau yang secara masyarakat gimana? Artinya masyarakat itu apa yang bisa dilakukan oleh si masyarakat tadi untuk orang tadi ini biasanya untuk membuat masyarakat itu punya punya support, punya dukungan terhadap mereka yang menderita penyakit ini. Ya, jadi memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi biasanya pembentukan komunitas saling mensupport. Tuh, jadi mereka punya pengalaman nih kalau saya dulu waktu ngadepin misalnya keluarga saya yang sakit tuh saya melakukan ini. Nah, itu mereka berbagi berbagi apa? Berbagi info biasanya di situ. Lanjut. Ini sama. Oh ya, ini ya pancasila lansia dengan penyakit terminal tadi mengurangi keluhan supaya bisa menjalani akhir kehidupan yang bermartabatnya tadi ya. Jadi peraturan pemerintah ini nomor 28 tahun 2024 ini adalah peraturan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan yang tadi 2023. Jadi ada detailnya, lebih detail di sini termasuk pekerja akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Ini yang membedakan dengan undang-undang yang sebelumnya. Di undang-undang yang sebelumnya tidak menyinggung palliative care untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Lanjut. Ya. Sudah, itu slide terakhir. Jadi kalau bedanya dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya tuh terutama secara undang-undang ya, Kak. Secara undang-undang tidak banyak menyebutkan palliative care. Nah, terus ingat saya malah nggak ada menyebutkan di Undang-Undang Kesehatan yang lama. Tapi Undang-Undang Kesehatan yang baru ini tahun 2023 banyak sekali mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan itu mulai dari promotif sampai paliatif. Begitu juga peraturan pemerintahnya untuk peraturan pelaksanaan tadi mengingatkan bahwa palliative care itu bukan cuma untuk lansia dengan penyakit stadium akhir, tapi juga untuk penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja sehingga mereka butuh pelayanan secara paliatif. Jadi itu sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pesertanya sudah nambah sampai 60 orang. Kalau tadi harusnya peserta 69, berarti ada 9 orang yang tidak hadir ya. Nanti saya dikirim presensinya ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup kuliah kita? Sudah? Oh, ternyata ada yang pakai berdua ya, satu gadget berdua. Oh, oke, nanti yang penting ada presensinya aja. Ini saya bisa lihat ada ya, nggak banyak yang buka kameranya ternyata. Tapi ini saya bisa lihat ada yang pakai berdua. Ah, ini sama siapa ini? Yes. Oke, sudah. Kalau sudah bisa kita akhiri kuliah kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nilai blok neoplasmanya bisa bagus. Nggak usah pakai remedial. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih, Terima dokter. kasih, dokter. Ya, sama-sama.